Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Biasanya hari Minggu tuh hari keluarga, hari makan-makan, jalan-jalan, bersenang-senang. Walaupun sekarang pandemi, tapi tetap aja kita punya keluarga masing-masing. Seperti saya sekarang ini, hari Minggu walaupun hanya berdua saja, kami masih selalu di rumah saja atau pergi makan bareng gitu loh. Nah, oke, kali ini saya mau cerita tentang kuliner. Saya punya 2 buku kuliner yang sudah di-launching dan sudah menjadi viral di beberapa grup-grup Facebook saya. Yang pertama adalah Dunia Kuliner Jepang Modern. Ini sudah di-launching tahun 2019 ketika saya pameran Jepang di Central Park, itu Oktober 2019. Ini cerita tentang kuliner Jepang modern, di mana saya sudah mencicipinya dan saya memfoto, memposting dengan tulisan-tulisan yang dengan foto-foto yang menarik, dan itu membuat banyak teman-teman yang ketika saya memposting itu, Pak Kristi itu di mana, beli di mana? Memang ini semua sebagian besar di Jepang sendiri. Jadi makanannya makanan Jepang, dan belinya di sana. Kalau di sini ada ramen, ada udon atau apapun makanan Jepang di sini, memang sedikit berbeda rasanya karena memang sudah dimodifikasi dengan lidah Indonesia. Tetapi makanan Jepang asli di sana memang lebih saya nggak bisa ngomong ya, tapi memang berbeda. Saya sendiri lebih menyukai makanan Jepang di sana, yang dijual di minimart. Itu makanannya enak-enak, tidak kalah dengan restoran yang mahal Jepang atau mahal Jakarta. Itu kalau di minimart itu makanan sama, ada ramen, ada udon, tapi masakannya itu berbeda banget dan harganya murah tuh kira-kira 600 yen. Itu 600 yen itu ya 70.000 lah ya, hitungannya Jakarta jadi mahal, tapi itu yang termurah di Jepang. Dan saya juga banyak tulis tentang itu. Dan satu lagi, anak saya Michelle juga, karena dia tinggal di sana sendirian, dia dan ngirit nama juga mahasiswa rantau, dia berusaha banget untuk memasak sendiri. Nah, dan masakannya sendiri ternyata enak karena bumbunya kan berbeda. Walaupun sama-sama misalnya kecap, rasa kecap di Jakarta sama di sana berbeda. Jadi ya rasanya berbeda. Jadi buku ini, Dunia Kuliner Jepang Modern, ini sudah launching dan sudah cetakan pertama sudah habis dan ini sudah masuk ke cetakan kedua. Oke. Buku kedua tentang kuliner adalah Kuliner Keliling Dunia Tradisional dan Modern. Jadi karena memang saya juga memang suka makanan, walaupun tidak segila teman-teman yang benar-benar mencari makanan sampai pelosok ya, tetapi saya selalu ingin mencoba dimanapun ada makanan apalagi negara baru ya, dan daerah baru, kota baru, saya akan mencoba. Kalau kelihatannya tidak terlalu enak ya sudah, tapi paling tidak sudah coba. Ini kuliner keliling dunia itu mulai ada di Asia, pas Jakarta, Indonesia ada gudeg, soto, Bali semuanya. Terus ada di Asia, Singapura, Vietnam, Jepang, Amerika, beberapa negara Eropa yang berbeda-beda. Ini saya rangkum dalam buku ini, Kuliner Keliling Dunia. Ini terbit 2020, jadi secara offline belum launching. Tetapi saya sudah ulas di media sosial saya dan sudah terbeli, hampir cetakan pertama habis. Ya, tetap masih ada, tapi sudah lumayan karena memang ini tidak di launching besar-besaran secara offline. Nah, tapi nggak apa-apa, it's okay, karena memang saya ingin memperkenalkan beberapa buku-buku saya ini supaya
untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang merasa tidak bisa apa-apa. Dulu saya tidak bisa nulis karena saya bukan menulis, saya ada arsitek, mendesain. Tetapi ketika saya tidak bisa ke lapangan lagi, teman saya, seorang wartawan Kompas itu datang untuk mencoba meminta saya menulis. Ya, untung saya mau dan saya mencoba, dan akhirnya sekarang saya sudah menerbitkan 59 buku, judul buku. Nah, ini foto-foto ini adalah foto-foto yang saya ambil dari yang makanan yang di depan saya. Jadi saya kalau kemana-mana tuh makan di restoran atau di mana pun, bahkan di rumah, makanan-makanan yang ada di rumah itu saya post foto. Kalau ada cerita yang menarik saya tulis. Saya bukan nulis tentang resepnya, tapi lebih kepada ini beli di mana, rasanya bagaimana, terus saya suka atau tidak, lebih ke situ, bukan ulasan resep. Oke. Buku kedua ini adalah kuliner keliling dunia tradisional dan modern. Jadi dua buku kuliner saya ini mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa kita nggak usah keliling dunia sendiri kok. Keliling ke dunia kita nggak harus membeli barang makanan mahal kok ya. Jadi kita makan di rumah saja, kita posting, kita foto, kita tulis, kita ulas tentang makanan yang kita makan. Atau yang memang suka hobi memasak, gak salah kalau memposting masakannya, diulas. Diri sendiri gak masalah. Oke, minta tolong teman untuk mencicipi, tapi artinya gak masalah misalnya kita tidak punya seseorang yang bisa diminta untuk mengulas, gak masalah. Mengulas kita di sini saja, gak masalah. It's okay. Semua tidak ada yang salah. Asal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa melakukan apa yang ada di depan mata kita untuk sebuah inspirasi. Oke, selamat siang, selamat makan. Ini sudah jam makan. Hari ini saya tidak makan yang aneh-aneh karena anak saya cuma minta McDonald, jadi kita grab food, makan di rumah bareng. Saya pesen burger biasa dengan kentang dan minum, gitu aja. Oke, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Salam. Ya, inilah dua buku kuliner saya. Yang pertama adalah Dunia Kuliner Jepang Modern, di mana ini tentang makanan-makanan Jepang yang saya makan di Jakarta dan di Jepang sendiri. Ini sudah launching Oktober 2019 ketika saya pameran Jepang di Central Park. Buku kedua adalah Kuliner Keliling Dunia Tradisional dan Modern. Saya bicara tentang makanan-makanan Indonesia, makanan Asia, Eropa, dan Amerika. Kalau di Indonesia sendiri banyak saya ulas tentang gudeg, soto, beberapa jenis gudeg, terus makanan Jepang, di beberapa negara, makanan Eropa dan makanan Amerika ketika saya sedang ke sana. Jadi buku-buku ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang suka makan, walaupun mungkin tidak punya dana untuk makan mahal, nggak masalah. Posting saja makanan yang kita makan sendiri, didesain dengan bagus. Artinya kalau makan nasi dengan tempe ya dikasih tomat, itu menarik sekali, dan ulasan rasanya bagaimana. Terus yang suka masak, udah posting aja dengan tulisan-tulisan yang menarik, bagaimana caranya memasak sayur lodeh misalnya, tapi dengan cara yang menarik, nggak usah yang terlalu formal begitu. Jadi ini mungkin sangat sederhana untuk sebuah tulisan, untuk sebuah buku, karena semua orang bisa makan. Jadi so what, kenapa kita nggak mencoba untuk melakukan ini? Oke? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Tuhan memberkati.